Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Afriyanti SPDI dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Semoga dengan kita berdoa, apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah bagi anak-anak Ibu semuanya. Anak-anak Ibu semuanya tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bab 4, ayo membayar zakat, yaitu sub pokok bahasan 1 dan sub pokok bahasan yang kedua. Kali ini kita membahas sub pokok bahasan yang ketiga dan sub pokok bahasan yang keempat. Sub pokok bahasan yang ketiga yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Sub pokok yang keempat yaitu hikmah zakat. Baiklah, untuk mengetahui materinya, dengarkanlah paparan Ibu berikut ini. Sub pokok bahasan yang ketiga yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut juga dengan istilah mustahik. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan istilah mustahik. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Berdasarkan firman Allah, surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang sengsara hidupnya, tidak memiliki tenaga dan penghasilan untuk memenuhi biaya hidupnya. Yang kedua, golongannya adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak mencukupi biaya kebutuhan hidupnya. Seperti seorang ayah bekerja sebagai buruh, menerima upah atau penghasilan sebesar 40.000 satu hari. Sementara biaya hidupnya dengan anaknya yang banyak yaitu butuh biaya 80.000 satu hari. Sedangkan penghasilannya tadi 40.000. Berarti tidak mencukupi biaya hidupnya. Berarti ini tergolong kepada golongan miskin. Miskin ini berhak menerima zakat. Yang ketiga yaitu amil. Orang yang mengurus dan mengelola zakat. Seperti Basnas adalah lembaga yang mengurus zakat, itu termasuk amil zakat. Yang keempat, golongannya adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Itu juga berhak menerima zakat. Yang kelima, golongannya adalah ghorim, yaitu orang yang berhutang untuk
kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umat manusia, dan untuk meneruskan memperluas berdakwah tentang Islam. Orang tersebut memiliki hutang untuk kepentingan itu dan tidak sanggup membayarnya. Itu disebut dengan ghorim. Orang itu berhak menerima zakat. Poin yang keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti orang yang sedang membangun untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, musola, itu orang tersebut berhak juga menerima zakat. Namanya fisabilillah, golongan fisabilillah. Yang ketujuh yaitu hamba sahaya. Artinya orang yang harus dimerdekakan. Pada zaman Nabi dahulu ada itu hamba sahaya, dimerdekakan. Kalau zaman sekarang itu seperti pembantu lah, itu orang tersebut berhak menerima zakat. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Anak yang sedang menuntut ilmu tetapi mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan. Anak tersebut berhak menerima zakat. Sub pokok bahasan yang keempat yaitu hikmah zakat. Adapun hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa orang yang memiliki harta tersebut dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Jadi dibersihkan jiwa kita atau dihilangkan sifat kikir dari kita, itu adalah salah satu hikmah dari kita membayar zakat. Yang kedua, membantu atau menolong orang yang kesusahan atau kesulitan di segi ekonominya. Yang ketiga, yaitu menjaga jiwa sosial atau adanya rasa kepedulian kepada sesama. Yang keempat, mengingatkan bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanallah Ta'ala. Jadi ada beberapa hikmah dari membayar zakat. Demikianlah paparan materi Ibu tentang sub pokok bahasan yang ketiga dan keempat dari bab Ayo Membayar Zakat. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham dan mengerti dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Demikianlah paparan dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.